Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Dahlia dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2011-7015. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Febrianti Yulisa Triani, SPDI, MPD. Materi yang akan saya bawakan berjudul tentang Sistem Politik Indonesia. Yang pertama ada pengertian sistem politik. Sistem politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan kebijakan yang terkait dengan tujuan kebaikan bersama dan mencakup berbagai sistem yang ada di dalam masyarakat, seperti sistem sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Kemudian ada jenis-jenis sistem politik dibagi menjadi 3. Sistem primitif yang intermittent, adanya sebuah kultur yang samar-samar serta bersifat agam. Yang kedua ada sistem politik tradisional, yaitu bentuk pemerintahan politik antara satu dengan yang lain itu berbeda. Kemudian yang ketiga ada sistem politik modern, yaitu bentuk politik bermacam-macam dan menggambarkan kultur politik post-partisipan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sistem politik Indonesia. Yang pertama ada kelebihannya, yaitu warga negara bisa terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan. Yang kedua, warga negara memiliki kebebasan atau kemerdekaan menyangkut hak-hak kebebasan. Yang ketiga, pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, terjadi konflik apabila dalam politik yang sama dengan pandangan yang berbeda. Yang kedua, sewenang-wenang mengeluarkan isi hatinya yang bersifat negatif kepada pemerintahan. Selanjutnya, belum mampu menjamin keadilan secara distributif. Lalu ada sistem politik yang diterapkan di Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Menurut KBBI, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Kemudian ada pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Yang pertama itu ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer diselenggarakan pada tahun 1949 hingga 1959. Kemudian yang kedua ada demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi yang dilaksanakan pada tahun 1959 hingga 1965. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila era Orde Baru yang dilaksanakan pada tahun 1965 hingga 1998. Dan yang terakhir ada demokrasi Pancasila era Reformasi yang diselenggarakan pada tahun 1998 hingga sekarang ini. Selanjutnya ada peran pemerintah dalam sistem politik di Indonesia. Pemerintah ikut turun langsung dalam politik pendidikan. Sebagai contohnya ialah beberapa pelajaran yang difungsikan untuk mengenalkan siswa kepada sistem kepolitikan negara, pemimpin negara, lagu-lagu nasional dan wajib, dan lagu kebangsaan. Nah, sekian materi bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching everyone!